compare. Jam setengah 12 dan kita lagi ada di Dajerga Resort Danau Toba. Akhirnya, udah datang. Sapa dulu dong, teman-teman 202 dong. 202 ASG Boy. ASG ASG Boy. Apa sih yang mendasari lu untuk bikin kegiatan ini? Ya, ini kan salah satu program dari divisi motorsport MB Klub Ina. Jadi touring nasional. Jadi kita bikinkan rangkaiannya, kita buka untuk member-member klub di bawah naungan MB Klub Ina yang pengen touring explore Sumatera, tapi klubnya belum pernah bikin. Sekalian silaturahmi dengan klub-klub yang ada di seluruh Sumatera. Di bawah naungan MB Klub Ina. Betul. Jadi ini ada 2 event sebenarnya. Oh, oke. Ada 2 event. Yang pertama TDS, itu kita berangkat tanggal 1 pelepasan dari Jakarta, kemudian tanggal 2 kita tarik rangkaian ke TDS. Kemudian tanggal 4 kita start dari Palembang, itu eventnya udah Sumatera Explore 2025. Oke. Nah, ini kita tarik via jalur timur full sampai ke Sabang, kemudian pulangnya full jalur barat sampai ke Jakarta. Jadi dari Palembang, Jambi, Pekanbaru, terus ke Medan, Langsa, Biren, Aceh, Sabang, Timur, full. Pulangnya dari Sabang, balik lagi ke Banda Aceh, terus sekarang tadi malam kita di Blangpidi, hari ini kita sampai ke Pangururan, Pulau Samosir, besok kita ke Sibolga ke Bukit Tinggi ke Padang ke Bengkulu ke Krui, Lampung, Jakarta. Dan finish di Jakarta nantinya ya. Tanggal totalnya kita tuh ada 20 hari jadinya. Total berapa kilometer? Dari pulang sampai dari pergi sampai nanti pulang sampai Jakarta. Secara estimasi Google Map 6.250. Terus apa yang lo dapatkan? Tapi ya biasalah seperti touring-touring jauh sebelumnya kan, walaupun belum kenal, setelah beberapa hari kita mulai ngeblend lah. Iya. Dan asik-asik. Udah mulai asik ya. Iya gitu. Biasa, fresh. 3 hari masih segan. Hari keempat udah mulai akrab, hari kelima udah mulai kurang ajar. Ya, setelah seminggu gila semua. Terakhir buat Om Cicis. Om Cicis ini udah kali ketiga loh, Om. Belah Sumatera. Ya. Experience apa yang lo dapet, Om, di touring kali ini? Pengalaman kali ini lebih ke silaturahim, karena kita lebih banyak saudara. Yang kedua, kita lebih intens lagi antara klub dan klub yang lain selama di EBINA. Jadi ada kan selama ini kan ada beberapa klub, tapi kan nggak connect gitu kan. Iya. Nah jadi lebih persaudaranya lebih ada dibanding sebelumnya. Jadi izin besok gue gabung dalam rangkaian, ikut terus sampai Jakarta. Pagi ini gue ada di Jadersa Samosir. So actually ini tempat keren banget ya, recommended buat teman-teman. Konsepnya Jadersa Resort ini back to nature. Jadi semalam kita tidur nggak pakai AC, mandi nggak pakai water heater. Jadi benar-benar konsep back to nature. Dan pagi ini seger banget. Ntar kita ngobrol sama yang punya. Asik banget orangnya. Kita lagi ada di lantai 2 Jadersa Resort. Dan tadi seperti yang sudah gue sampaikan, kita ngobrol-ngobrol yuk sama owner dari Jadersa Resort ini. Keren banget. Bang! Ya, apa kabar? Pagi, apa sehat Ibu? Saya Alustin Sinaga bersama Ibu Dr. Duma. Kami sangat senang pagi ini, mulai dari kemarin obrolannya akrab banget dengan Bang Presiden Vito ya. Iya, Itu dari MB Mercedes Benz Indonesia ya. MBW 202 MB 202. Aduh, kami sangat bersyukur. Entah mimpi apa kami. Jadi kami sangat welcome untuk berbagai event-event yang dilakukan oleh Mercedes Benz 202. Iya. Kita siap support selalu kegiatannya, dan kita akan sambut apa adanya, sebagaimana adanya kita sebagai sesama anak bangsa. Nah, tahun berapa ini berdiri resort ini? Operasi mulai Januari, Februari 2025. Ini keren loh, yang meresmikan ini langsung Pak
Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Ya, Iya. kebetulan ada kerabat ya. Iya. Ada kerabat. Kami sangat bersyukur, sebenarnya kami pun ya tidak tahu juga mimpi apa gitu ke beliau selaku Menko Marves, Ya, itu ya 2020. Menko Maritim dan Investasi masih aktif pada saat itu. Beliau sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Dan ini tepatnya di mana nih? Ini Kabupaten Samosir ini tepatnya di Iya, Kabupaten Samosir ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan Hotel Jadirsa ini tepatnya di Dusun 3 Sidaji, Desa Semermata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir. Nah, akses yang bisa dijangkau itu lebih cepat kalau dari Kota Medan tuh dari mana? Itu Bang Ali. Akses dari Kota Medan, begitu kita landing di Bandara Kuala Namu, masuk tol, itu keluar di tol Siantar, lebih kurang 1 jam, 1,5 jam. Kemudian dari Siantar, akses yang paling dekat menelusuri Jalan Perkebunan Teh Sidamanik, ya. masuk ke Tigaras, Pelabuhan Tigaras ya. Pelabuhan Tigaras. Dari Pelabuhan Feri Tigaras masuk Pelabuhan Feri Simanindo hanya 30 menit penyeberangannya. Dan Pelabuhan Feri Simanindo ke Hotel Jadirsa hanya sekitar 10 menit. 10 menit dengan jalan yang mulus banget ya. Dan friendly dilewati sedan ya. Terima kasih ya, baik. Kenapa memilih konsep back to nature nih? Baik. Ya memang konsep yang kita ingin tawarkan kepada pengunjung pariwisata ke Samosir adalah konsep akrab lingkungan, ramah lingkungan, sehingga kita desain bentuk kamar sedemikian rupa, sirkulasi udara yang sejuk alami segar itu masuk ke dalam kamar. Kemudian sekaligus juga mengedukasi bagaimana paling tidak tamu-tamu yang datang memahami pemahaman konsep lingkungan itu. Ya, tanpa AC berarti kita sudah berbuat untuk dunia ini, mengurangi sedikitnya itu tidak ikut serta penipisan lapisan ozon. Jadi ikut juga berkontribusi untuk melestarikan bumi dengan ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan. Dan ada ini ya, ada apa Abang juga nanam alpukat. Dan alpukat itu lembut banget kemarin. Ada tomat anggur. Ya. Gila, keren banget teman-teman. Jadi kita tunggu pengembangan dari Jadirsa Resort ya, dan ini recommended banget buat teman-teman yang mau melakukan wisata ke daerah Samosir. Ini tempat bisa dijadikan satu referensi yang oke banget. Jadirsa Resort ya. Harga juga terjangkau ya Bang Tito. Harga juga terjangkau banget. Udah ramah lingkungan, ramah di kantong ya kan. Dan itu tadi bincang-bincang singkat kita sama keluarga Bang Aluzin dan Ibu. Jadi makasih banget Abang, Ibu sudah menerima kami di sini dengan pelayanan yang oke banget, ramah, makanannya enak, bobonya juga enak. Ya, makasih, sehat-sehat. Kami juga mohon maaf kekurangan pelayanan kami. Udah mantap banget. Jika kau nama dengan kuduman dengan matulah. Itu tadi sedikit review experience setelah bermalam dan mendapatkan hospitality yang oke banget dari Jadirsa Resort. Pagi ini kita check out dan start rolling. Akhirnya gue sudah bergabung dengan rangkaian Sumatera Explore 2025. Dan agenda kita hari ini adalah kembali explore Samosir. Kunjungan pertama adalah Huta Sialagan. Semua, saat ini kita lagi ada di Huta Sialagan di Samosir. Ini adalah merupakan satu tempat wisata yang ada di Pulau Samosir. 202 pernah kesini 2017 pada saat Journey to Nature pertama, dan seperti yang teman-teman lihat di sini yang khasnya adalah patung menari. Ya, jadi teman-teman saat ini lagi persiapan untuk mereka menari, dipandu oleh patung menari. Ini dia patungnya. Nah, ini dia nih wajah-wajah dari peserta touring Sumatera Explore 2025. Masih pada seger-seger,
masih pada semangat, iyalah masih pagi. Apalagi ini nih, Sekjen 202 paling semangat kalau udah nyanyi-nyanyi atau nari-nari begini. Tuh lihat tuh. Seru ya, happy deh pokoknya. Saking happynya pada nyawer. Jadi sebenarnya saweran ini sifatnya sukarela aja. Setelah uang saweran ditaruh di dalam wadah, semua peserta ambil sejemput beras dan dilempar ke udara sambil teriak. Tugasnya adalah membuang bala dan diberikan keselamatan pada saat perjalanan nanti. Sumatera Explore 2025 MB Klepina bersatu untuk Indonesia. Horas, horas, horas. Rakyatku, lama kali kelihatan. Rakyatku. Dan ini adalah area rapat antara raja dengan para menteri-menterinya. Kita masuk ke dalam pusat UMKM di Huta Sialagan. Saat ini kita lagi di pusat merchant, di pusat souvenir kios Huta Sialagan. Terakhir kali kita ke sini di tahun 2017 belum seperti ini. Ternyata di tahun 2002 kemarin sempat terjadi banyak sekali perombakan atau renovasi, dan sekarang lebih tertata, lebih rapi dan lebih nyaman tentunya untuk para turis yang datang ke sini. Masih di area dekat Huta Sialagan, kita break untuk makan siang sambil menikmati suasana sekitar. Sekali lagi gue ingetin nih buat teman-teman muslim, di sekitar Danau Toba ini minim banget resto-resto halal. Jadi buat teman-teman yang mau wisata ke sini diperhatikan banget ya resto-restonya. Setelah dari Huta Sialagan, kita lanjut perjalanan. Sudah jalan-jalan di Huta Sialagan, perut juga sudah terisi. Kembali kita susuri Samosir. Dan tujuan berikutnya bareng dengan rangkaian kita ke Bea Bea. Jalurnya indah banget, jalannya juga mulus banget. Kita sampai di Bukit Bea Bea. Kita coba luangkan waktu agak lama di sini untuk mendokumentasikan keindahan dari Bukit Bea Bea.
Waktu masih siang, cuaca juga cukup terik, tapi kondisi Bukit Bea-Bea kala itu cukup ramai pengunjung. Oh ya, harga masuk Bea-Bea itu 100.000 per kendaraannya. Agak pricey sih, tapi terbayar dengan view di sana. Teman-teman, kita baru aja meninggalkan Pulau Samosir dan kita akan langsung menuju ke Sibolga untuk kita rehat dan bermalam di Sibolga. Jalur yang berkelok menuju Sibolga. Lama perjalanan kurang lebih 4,5 sampai 5 jam. Diperkirakan nanti kita akan sampai di Sibolga jam 9 malam. Lihat jalurnya ya, di kiri jurang, di kanan perbukitan. Setan terus, ikuti terus perjalanan gua menuju Sibolga. Lagi salah satu spot yang unik dalam perjalanan menuju Sibolga, yaitu Goa Belanda. Jadi ini adalah goa yang terbentuk secara alami dari bebatuan. Dan uniknya, jalan di dalam goa ini dibiarin aja rusak. Bukan tanpa alasan sebenarnya. Karena kalau jalan dalam goa ini diperbaiki, maka truk-truk pengangkut logistik dan BBM gak akan bisa masuk. Akhirnya kita sampai juga di Sibolga. Kita isi perut dulu. Dan ini resto seafood yang recommended di Sibolga. Setelah makan, kita city tour sejenak di Sibolga sebelum menuju hotel. Hotel nggak jauh nih dari masjid ini. So teman-teman, ikuti terus perjalanan gua dan nantikan episode berikutnya.